Yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi, teman-teman satu profesi, satu perjuangan, dulur-dulur dimanapun berada. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dilimpahi rezeki yang banyak serta dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya mendapati sebuah kasus, yaitu HP Oppo A5s. Masalah yang dialami HP ini adalah hang atau mentok logo. Akan kita coba nyalakan terlebih dahulu HP-nya. HP-nya menyala seperti ini, tetapi sudah hampir 1 jam bahkan lebih saya biarkan, tetapi HP-nya masih tetap dalam keadaan atau kondisi hang logo seperti ini. Biasanya kalau masalahnya seperti ini, yang pertama kerusakan bisa terjadi karena software atau programnya mengalami crash atau korup, mengakibatkan HP ini tidak bisa masuk ke menu. Masalah yang kedua biasanya terjadi karena akibat memori internal atau storage daripada HP ini mengalami masalah, bisa rusak, kemudian bisa habis lifetime-nya atau urgent. Oleh karena itu HP ini sudah saya coba lakukan flashing atau software ulang, tetapi ternyata keadaannya tidak berubah, masih sama seperti ini, masih hang logo secara terus menerus. Kemudian HP ini saya bongkar, ini sudah saya bongkar ya dulur HP-nya. Kemudian saya lakukan yang namanya ISP ataupun melakukan direct menggunakan ISP. Jadi tidak perlu diangkat eMMC-nya, tetapi perlu kita lakukan penjamparan saja pada jalur-jalur ISP atau test point yang ada pada HP ini. Sudah saya lakukan direct dan ternyata eMMC-nya memang sudah habis lifetime-nya atau sudah urgent. Oleh karena itu akan langsung saja kita lakukan pergantian daripada IC eMMC-nya. Langkah awal yang akan kita lakukan di dalam proses pergantian memori internal atau storage atau eMMC daripada HP Oppo A5s ini adalah kita harus melepas terlebih dahulu IC eMMC bawaannya. Tetapi jangan lupa saudaraku, dulur-dulur, untuk IC CPU-nya silahkan berikan isolator ataupun pelindung anti panas agar tidak terkontaminasi ataupun terdampar panas secara langsung dan berlebihan akibat kita melakukan pemanasan terhadap IC eMMC ataupun internal HP Oppo A5s ini. Teman-teman bisa menggunakan isolatif anti panas, kemudian bisa menggunakan koil putih seperti yang saya gunakan ini, tetapi saya dobeli di sini dulur. Yang paling bawah itu saya beri thermal pad, kemudian saya lapisi dengan isolatif anti panas, kemudian saya lapisi lagi dengan aluminium foil agar IC CPU-nya itu aman, karena tipe HP Oppo A5s ini adalah HP yang lumayan cerewet di bagian CPU-nya, jadi harus benar-benar hati-hati. Kemudian panas daripada blowernya harus pas. Ini IC eMMC-nya sudah terlepas saudaraku, dulur-dulur. Langkah selanjutnya adalah kita bersihkan lem hitam yang ada pada IC eMMC dan juga pada papan PCB-nya. Kita gunakan benda-benda yang tajam, bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan pisau, tetapi hati-hati jangan sampai mengelupas ataupun melukai cat atau pelapis paling luar daripada PCB-nya. Di sini saya membuat alat sendiri dulur. Ini pinset saya patah, kemudian saya kikir, saya tajamkan seperti pisau, tetapi sedikit saya tumpulkan. Ini adalah proses pelepasan atau pembuangan dan pembersihan daripada lem aspal ataupun lem silikon yang direkatkan kepada PCB dan juga IC eMMC.
Entah apa tujuannya saya juga tidak begitu mengerti kenapa harus diberikan lem seperti ini, fungsinya apa sampai sekarang pun saya tidak mengerti fungsi yang sebenarnya. Untuk apa diberi ataupun dibubuhi lem seperti ini ya dulur. Ini kita bersihkan kemudian akan kita ambil timahnya menggunakan Godwick ataupun tembaga. Ini saya gunakan blower dengan panas 250 derajat Celcius dan dengan angin 60 ya dulur. Jadi walaupun kita blower secara terus-menerus ini tidak akan menyebabkan panas yang berlebihan dan juga mengakibatkan nantinya PCB-nya bisa kembung. Jaraknya juga harus diperhatikan, panasnya diperhatikan, anginnya diperhatikan. Semuanya harus teliti dan hati-hati agar nanti pekerjaan kita ini tidak sia-sia ya dulur. Karena percuma saja kalau nanti ini sudah kita bersihkan kemudian CPU-nya kepanasan ataupun PCB ini mengalami masuk angin ataupun melembung ya bahasanya dulur. Hati-hati, harus sangat hati-hati ya dulur. Oke, kita tunggu sampai proses pembersihannya selesai terlebih dahulu dulur. Setelah IC eMMC kemudian papan PCB pada HP Oppo A5s ini selesai kita bersihkan, selanjutnya kita akan melakukan program pada IC eMMC yang akan kita gunakan sebagai IC penggantinya. Kita gunakan IC cetak kali ini karena saya punyanya hanya IC cetak. Jadi semuanya akan kita lakukan menggunakan IC cetak ini dulur. Kita pilih tab eMMC, kemudian kita detek terlebih dahulu untuk membaca daripada IC eMMC ini. Di sini saya punya KMQD IC eMMC-nya dengan RAM 2 GB dan juga internal 32 GB. Yang mana bawaan daripada HP ini sebenarnya adalah KMGD dulur. KMGD itu RAM 3 internal 32 GB. Tetapi di sini saya tidak punya stoknya, jadi saya gunakan saja KMQD ini yang memiliki kapasitas RAM 2 GB dan juga internal 32 GB. Ini sudah saya konfirmasi kepada yang punya dan ternyata yang punya juga setuju dengan tarif dan harga yang sudah kami sepakati. Langkah selanjutnya adalah karena ini adalah eMMC bekas, di sini RPMB-nya, kemudian ini adalah kapasitas RPMB yaitu 16 GB, kemudian boot 1, boot 2-nya adalah 44 dan internalnya 32 GB. Untuk merefresh atau membersihkan IC eMMC cabutan ini, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan update firmware ataupun sering disebut update FFU. Kita pilih FFU-nya. Mau pakai mode yang isi mode boleh, tapi saya lebih suka menggunakan advance mode karena firmware atau FFU ini hasil backupan dari IC eMMC yang normal. Kalau kita gunakan AC mode, maka kita menggunakan firmware eMMC atau FFU bawaan daripada IC cetak. Itu biasanya sering mengalami error, makanya saya males, jadi saya gunakan saja hasil backupan saya sendiri. Setelah ini di checklist, kemudian kita pilih firmware-nya, kemudian kita akan melakukan confirm, kemudian kita pilih write FFU,
Di sini isi cetak plus akan melakukan refresh ulang ataupun pemrograman ulang terhadap IC eMMC KMQD ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, dulur. Prosesnya telah selesai, kita akan menggunakan EC Cetak Plus sebagai toolnya. Karena EC Cetak Plus ini tidak bisa melakukan update FFU. Yang bisa melakukan update FFU itu adalah EC Cetak Tool Classic Suite ini, dulur. Kalau yang ini tidak bisa. Setelah terbuka, maka kita akan lakukan identify atau cek eMMC-nya terlebih dahulu. Nah, di sini keluar tulisannya manufakturnya adalah Samsung, MMC name-nya adalah QD63MB, RAM 2, internal 32, RPMB-nya Clan, boot satunya dan boot 2-nya 4 MB, kemudian RPMB-nya adalah 16 MB dengan kapasitas internalnya nanti akan 32 GB. Kita klik tab advance, kemudian kita pilih factory reset plus format terlebih dahulu untuk membuat eMMC ini benar-benar bersih seluruh isi dan juga partisinya. Factory reset dan format ini telah selesai, dulur. Fungsinya ini adalah mengembalikan setelannya ke setelan semula, setelan IC eMMC-nya. Kemudian kita akan lakukan checklist di sini. Kemudian kita akan melakukan erase all room. Jadi kita akan menghapus room 1, room 2, room 3 dan juga config-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, dulur. Tidak lama. Setelah selesai, kita akan melakukan pengisian data IC eMMC-nya. Di sini saya terlebih dahulu akan mencari room satunya atau user areanya ya, dulur. Kita cari di folder ini, room Oppo, kemudian kita cari Oppo A5s. Nah, user areanya full ya, dulur, full DAM. Ini jadi HP-nya nanti full DAM, dulur. 6,6 GB. Kemudian room 2 kita isi menggunakan boot 1. Kemudian room 3 kita isi menggunakan boot 2. Untuk boot config-nya sudah otomatis extended, CSD-nya sudah masuk. Kemudian kita read all room. Kita tunggu sampai proses pengisian data eMMC-nya selesai, dulur. Proses pengisian ataupun
Full dump daripada Oppo A5s ini telah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan lakukan kembali pengecekan terhadap semua partisinya apakah sudah terbaca atau belum. Mengapa di sini saya memilih menggunakan file dump tidak langsung pasang kosong kemudian saya melakukan flashing? Karena alasannya nanti kalau dipasang kosong kemudian di flash, maka RPMB-nya ini akan lock lagi. Selain itu, nanti ketika kita selesai melakukan flashing akan ada tulisan error di bawah membutuhkan yang namanya file Oppo custom. Tetapi apabila kita menggunakan file dump seperti ini, kalau memang ini berjodoh, HP-nya langsung bisa menyala. Kalau tidak berjodoh, maka kita harus melakukan flashing ulang. Tetapi setelah selesai flashing kita aman jaya terkendali, tidak akan mengalami error Oppo custom lagi. Kemudian di sini setelah selesai maka kita akan mengembalikan backupan daripada partisi sinyalnya agar nanti kita tidak ribet di dalam repair email lagi. Di sini kita tidak perlu melakukan repair email, kita langsung saja kembalikan semua partisi sinyalnya. Yang pertama kita akan kembalikan persisnya karena eMMC-nya ini masih menyala tadi yang bawaan aslinya, jadi kebetulan bisa saya backup untuk seluruh partisi sinyalnya. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan repair email lagi karena di sini saya memiliki backupan dari IC eMMC lamanya. Persis kita isi dengan persis, kemudian ProInfo kita isi dengan ProInfo, kemudian NVData. Kita cari dulu mana NVData. Kemudian satu lagi NVRAM. Jadi ada 4 partisi yang harus kita kembalikan. Ini erase before bootingnya akan saya checklist. Jadi sekali lagi dulur-dulur boleh saja menggunakan pasang kosong, set bootnya ke MediaTek atau 0x48, kemudian pasang MMC-nya dan flash. Itu boleh saja dilakukan, tetapi biasanya akan minta file Oppo custom-nya. Kemudian teman-teman boleh mengikuti cara saya seperti ini, teman-teman isi file dump-nya baik full ataupun separuh ataupun berapapun lah. Tetapi saya lebih suka menggunakan full dump seperti ini. Setelah itu kita kembalikan backupan partisi sinyalnya apabila teman-teman memilikinya. Kalau tidak memilikinya maka proses ini skip saja. Kemudian nanti lakukan repair ini. Nah dulur, kita akan melakukan yang namanya pencetakan kaki IC eMMC. Di sini saya menggunakan cetakan dari Motherview. Kebetulan saya punya, jadi saya gunakan saja. Cetakan ini lebih mudah, tidak perlu ribet-ribet ya dulur. Nah di sini saya akan gunakan cetakan dari Motherview ini untuk melakukan percetakan kakinya. Kita paskan dulu kaki-kakinya kepada lubang cetakannya terlebih dahulu. Nah ini sudah pas. Saya akan zoom dulu dulur. Kemudian akan kita beri timah cair seperti ini. Saya gunakan yang low temperatur ya dulur, 180 derajat Celcius. Kita pegangi cetakannya terlebih dahulu supaya tidak goyang ketika kita membubuhi timah pastanya dulur, karena ini cetakannya sudah agak error dulur, sudah rusak kayak orangnya ini. Malah lari-lari ini dulur. Nah selesai, kita akan kasih timah pakai tangan aja dulur. Saya lebih suka pakai tangan dulur. Ini pokoknya usahakan merata biar nanti kakinya tingginya sama dulur. Kalau pakai tangan ini saya rasa lebih mudah untuk merasakannya dulur, mana yang sudah penuh mana yang belum. Nah setelah itu kita bersihkan pakai kain ataupun tisu seperti ini.
Kita ambil blowernya dengan panas 380 dan anginnya 50. Kita blower secara perlahan dan memutar. Oke, tahap pertama selesai. Tahap yang kedua akan kita lakukan perataan dulu terhadap kaki-kakinya dulu. Kita pangkas dulu. Kita pangkas biar sama rata dulur kakinya. Kita pangkas pakai pisau seperti ini. Biasanya ini yang saya lakukan biar kakinya ini sama dulur. Kalau tidak seperti ini nanti gunjling dulur. Kakinya ada yang tinggi ada yang rendah. Tapi kalau saya lakukan seperti ini biasanya tidak dulur. Ini tidak perlu ditambah timah lagi dulur, sudah seperti ini saja, sekali saja dulur. Biasanya ini sudah rata nanti kakinya lur. Nah, kita bersihkan lagi. Kita blower kembali, tidak perlu dipegangi kalau sudah seperti ini. Blower. Sudah, kita tunggu dingin sejenak, kemudian kita akan lepaskan dari cetakannya dan kita beri fluk, kemudian kita akan blower lagi biar kakinya itu simetris atau lurus dulu. Sudah, kemudian akan kita angkat cetakannya. Nah, kan sudah lancar ternyata dulur. Kita kasih fluk terlebih dahulu. Ini kemudian kita blower biar kakinya ini lurus, karena kalau tidak dilakukan seperti ini, ketika cetakannya tadi miring-miring kakinya ikut miring-miring lur. Nah, seperti ini saja kita lakukan. Nah, ini sudah selesai proses pencetakan kaki IC eMMC nya. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa daripada cetakannya dulu. Jatuh dulu malah. Karena di sini ada yang bleber-bleber di pinggirnya ini, kita akan ambil terlebih dahulu. Ini dia sebelah sininya lagi, karena cetakannya ini bolong dulur pinggirnya. Tidak tahu saya fungsinya untuk apa itu. Ini sudah selesai, kemudian kita akan pasang ke PCB nya dulur. Kita ambil dulu MMC nya, kita ambil ini, cetakannya kita taruh dulu, kemudian mesinnya kita ambil dulur. Nah, seperti ini. Kita taruh MMC nya dulu, kemudian kita balik. Kita paskan, kita presisikan dulu lur. Nah, ini sudah presisi sepertinya. Nah, kira-kira saja dulur. Nanti dia ketika timahnya meleleh dia akan ngepaskan dewek, ngepas no dewe. Tidak perlu dipas-pas ke tenan. Nah, kita tutup lagi CPU nya, kemudian kita panaskan lagi eMMC nya ini. Seperti ini. Kita panaskan terlebih dahulu secara merata. Putarannya dipercepat dulu biar nanti meleleh timahnya itu serpak.
Kita goyang-goyang sedikit. Nah, untuk memastikan bahwasanya timahnya sudah benar-benar meleleh dengan sempurna. Selesai proses pemasangannya dulur. Kita tunggu sampai mesinnya dingin. Saya rasa ini sudah dingin dulur, karena tadi videonya saya cut dulu. Kemudian saya bersihkan menggunakan thinner, agar kalau ada sisa-sisa timah ataupun fluk itu bisa bersih. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian akan kita pasang ke LCD nya. Kemudian akan kita coba apakah menyala atau perlu di flashing ulang. Tetapi pengalaman saya biasanya ini minta di flash ulang. Kita panaskan dulu sebentar supaya sisa tinernya habis, benar-benar kering. Bentar saja. Kemudian langsung kita pasang ke LCD nya dulur. Jangan lupa sambil nonton, sambil kerja, sambil ngopi, sambil udut. Unlock pun sudah terbuka, kita klik menu MediaTek. Kemudian kita akan melakukan boot device dulu untuk memastikan bahwasanya IC eMMC-nya terpasang dengan benar atau belum. Kita klik boot device. Kemudian pada HP-nya kita tekan tombol volume atas dan bawah. Secara bersamaan USB-nya kita colokkan. Nah, HP-nya ternyata sudah terdeteksi, tetapi kenapa tidak mau menyala? Kemungkinan tidak support atau tidak bisa full dump. Di sini IC eMMC-nya sudah terbaca semua dulur, tetapi HP-nya tidak menyala. Jadi kita akan melakukan flashing ulang. Saya di sini menggunakan file daripada OFP file di sini ya dulur. Ini langsung saja kita buka. Kemudian kita lakukan flash. Caranya sama, tekan volume atas bawah, kemudian kita colokkan USB-nya. Proses berjalan dulur, kita tunggu sampai proses flashingnya ini selesai. Proses flashing telah selesai kita lakukan. Kemudian kita tunggu HP-nya apakah akan menyala otomatis atau harus kita nyalakan atau justru tidak menyala dulur. Nah, alhamdulillah ternyata HP-nya menyala. Dan di bawah sini ini tidak ada keterangan error download tidak lengkap atau apa gitu dulur. Karena di sini tadi kita menggunakan file dump. Sehingga HP ini tidak akan mengalami error yang ada di bawah sini atau perlu kita flashkan yang namanya file Oppo custom. Kita tunggu dulu dulur sampai HP ini bisa menyala sampai menu atau tidak. Dan ternyata HP-nya sudah bisa menyala sampai ke menu. Kita akan melakukan penyetingan awal terlebih dahulu. Kita setup dulu HP-nya dulur, kita pilih bahasanya Indonesia. Kita klik berikutnya, kemudian opsi kawasan, kita akan pilih Indonesia. Kemudian ini kita klik lanjut saja. Sambungkan dengan WiFi kita lewati. Kita klik lanjut lagi, asisten WiFi-nya tidak perlu, ini pilih lainnya setuju. Kemudian di sini untuk mengatur layar kunci sandi layarnya kita lewati saja dulur. Kemudian pembaruan perangkat lunak juga kita lanjut.
kemudian kita pilih siapkan sebagai Oppo baru, kemudian kita klik mulai sekarang. HP sudah bisa menyala sampai ke menu. Kemudian kita akan melakukan pengecekan IMEI terlebih dahulu. IMEI-nya sudah ada ya dulur. Mudah-mudahan sinyal dan lain sebagainya juga bisa lancar. Baik dulur, hanya itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat dulur-dulur yang masih belajar tentang ilmu dasar teknisi. Terkhusus kasus kali ini adalah mengganti IC eMMC atau memori internal atau storage Oppo A5s. Baik dulur, sampai berjumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. Mudah-mudahan kita semuanya selalu lancar di dalam segala urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak. Dan terima kasih sudah selalu setia menonton channel ini. Bantu saya dengan subscribe yang belum, kemudian like dan share apabila ini bermanfaat dulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.